Lagi viral banget nih. Magnus Carlsen lawan Hikaru Nakamura main catur tanpa ngelihat papan. Buat teman-teman yang baru nonton, ini namanya blindfold chess atau catur buta. Ya, kalau secara turnamen sih jarang ya turnamen ini. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa seorang pemain catur bisa se-epic ini. Jadi main catur tanpa melihat papan, hanya menyebutkan langkah-langkah yang mereka mainkan. Yaitu langkah notasi catur ya. Contoh E4, kuda F3, kuda F6 seperti itu. Nah, nanti terus siapa yang gerakin papannya? Siapa yang gerakin buah caturnya? Yang gerakin dibantu dengan seseorang ya. Nah, biasanya rule-nya satu kali kesalahan itu langsung kalah biasanya. Nah, saya sempat bikin video ini juga melawan Mas Prastio ya, atlet para game yang sedang bertanding di Thailand sekarang. Oke, kita langsung aja bahas gamenya. Magnus lawan Hikaru ini terjadi di ajang eksibisi di AS Barcelona ya. Ini dalam rangka event apa sih? Jadi Magnus ini kan disponsori oleh salah satu sponsor perusahaan Judai ya teman-teman ya. Namanya Bad Buy. Nah, Hikaru juga jadi sponsor mereka sama sejak tahun 2024. Nah, mereka mengadakan eksibisi inilah untuk meramaikan acara ini. Selain main catur buta, Magnus juga main catur normal melawan pelatihnya si Faustino Oro, namanya Thomas Sosa ya. Nah, kita bahas game blindfoldnya. Magnus pegang bow putih, waktunya 15 menitan ya. Kuda F3, kemudian hitam D5 Hikaru, putih E3, kemudian kuda petak F6, putih C4, kemudian hitam E6, English opening, variasi Agincourt. Kemudian kuda ke petak C3, hitam B6, putih B3, gajah ke petak B7, putih juga mainin gajah B2, hitam gajah D6. Sama-sama punya gajah fianchetto. Skema permainan dari teori ini biasanya slow dulu ya, kalem dulu, nggak langsung ngegas, nggak brutal, tapi main pakai strategi. Putih makan pion D5, dimakan balik, kemudian benteng ke petak C1. Untuk kuda B5 langsung dipropilaksis atau cegah dengan A6. Kemudian Magnus mainin langkah kuda E2, manuver supaya gajahnya hidup dan kudanya biasanya bisa pindah ke sini atau ke sini. Hitam mengamankan raja, kemudian putih melanjutkan dengan jalan G3 ternyata. Walaupun agak ngeri di sini ancamannya ya, diagonalnya, tapi masih aman. Kuda B ke petak D7 dimainkan Hikaru, putih bishop G2, hitam benteng E8, putih mengamankan raja, kemudian hitam bishop F8. Buat apa tuh? Manuver balik buat ke sini. Putih queen C2 ancam pion, C5 langsung dimainkan, taktis. Putih bongkar D4 dan hitam bongkar lewat A5. Buat apa? Gajahnya kan pasif nih, gajahnya mau ke sini. Putih langsung benteng FD1, hitam benteng ke petak C8, ancaman tukar pion. Putih tukar pion duluan. Kenapa? Nanti kalau didorong pion C4, gajahnya jadi nggak aktif. Hitam makan dengan kuda, kemudian langkah 17, putih kuda C3 mengancam pion, hitam queen E7, putih kuda D4, dan hitam kuda F ke petak E4. Putih queen E2, kemudian hitam G6, mencegah kuda F5 sekaligus mau gajah G7. Putih kuda D ke petak B5, hitam kemudian mainkan langkah benteng C ke petak D8. Magnus melakukan langkah menarik kuda ke petak A4. Padahal kalau ditukar double pawn ya, tapi Magnus pengen ambil keuntungan menguasai jalur C ini. Dan hitam nggak mau, hitam mainin langkah gajah H6 ternyata, mau kombi sini nih. Putih langsung mencegah dengan gajah D4. Hitam mengancam balik dengan pin ya. Putih sebenarnya bisa mengambil pion di sini. Kenapa nggak dilakukan ya? Kalau putih sekarang ngambil pion di petak B6, bahayanya ada kuda ke petak E6 ya. Nah, kemudian nanti bisa terjadi ancaman dua kuda. Ya, tapi sebenarnya seimbang aja, jadi nggak ada keuntungan di situ. Jadi putih lebih pilih gajah tukar kuda. Kemudian hitam makan dengan kuda. Kenapa nggak pakai pion? Kalau pakai pion dimakan sini jatuh pionnya. Kuda makan C5, dimakan balik, makan lagi, dan kemudian ambil pion D5. Ya, Magnus melihat ada kesempatan ini. Apa yang dilakukan oleh Hikaru? Hikaru melakukan pertukaran gajah dan kuda. Kemudian dia menemukan langkah epik dengan langkah brilian. Kemana langkahnya teman-teman? Bisa tebak gak kira-kira hitam jalannya apa? Hikaru mainin langkah gajah makan pion E3.
Dimakan dong. Kemudian hitam, C Krivas Rook, makan gajah di petak D5. Rugi juga. Apa idenya? Putih makan balik, kemudian hitam Queen E3, skak dapat benteng, tapi putih mengancam benteng. Kemudian putih raja ke petak G2, Queen ke petak E4 skak, raja ke petak F2, di skak lagi. Ya, masih ingat ya, raja petak G2, skak lagi, raja H3, kemudian di skak lagi ke petak E6. Kemudian putih coba menutup dengan G4, tetap di skak lagi. Raja ke petak G2, kemudian Queen ke petak E4, raja G3, Queen E3. Kemudian raja G3, raja G2, Queen ke petak E4, raja G3, akhirnya bolak-balik remis. Ya kalau dilanjutin Queen E3, raja ke petak H6 juga bahaya ya. Kenapa? Karena bisa 3 langkah skakmat, Queen F2. Ya, kalau mundur mati, kalau misalkan naik ke petak G5 ada raja G7. Apa tujuannya mau ke sini atau H6? Dua pilihan langkah ini yang berbahaya. Ya, dan akhirnya mereka sepakat remis ya, gokil ya. Catur blind chess seperti ini, permainan mereka bisa sebrutal ini. Lebih keren mana, jadi putih atau hitam, guys? Nah, berikutnya, Hikaru sedang persiapan untuk mengikuti turnamen kandidat ya, bulan Maret dan April, untuk bisa berusaha jadi juara 1 supaya bisa menantang Gukesh Domaraju dalam perebutan gelar juara dunia catur klasik. Tapi lawannya nggak sembarangan ya, dia akan bertemu dengan juara-juara FIDE World Cup ya. 3 besar, kemudian 3 besar, kemudian 2 besar dari FIDE Grand Swiss. Wah, berat-berat. Mampukah Hikaru? Nah, jadi apa kesalahan yang dilakukan oleh putih pada teori ini? Mungkin kita bisa bahas ya. Nah, ini benteng C1 bukan langkah yang tepat ya. Harusnya kuda B5 lebih cepat, itu lebih bagus ancam ini. Kalau gajahnya mundur, terus ditekan dengan langkah gajah E5. Kalau dia kuda petak 6, kemudian benteng C1. Ini lebih better untuk putih ya. Karena kalau C6 kuda petak D4, kalau misalkan C5, putih bisa mainin langkah D4. Kayak gitu, teman-teman. Jadi ada satu kesalahan kecil ya yang dilakukan di awal tadi. Tapi apapun itu, Magnus tetaplah Magnus ya. Apa komentar kalian? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jadi begitu guys. Dua-duanya hasilnya seri. Kayaknya saling jaga langganan aja kali ya. Atau gimana nih guys? Bang Magnus, Bang Magnus.